setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Sejarah Islam di dalam anime One Piece tentang penaklukan Andalusia, serta satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang sejarah Hasan Ibn Sabah dan Assassin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Sejarah Islam di dalam anime Arslan Senki tentang pembebasan Yerusalem dan juga sejarah runtuhnya kekhalifahan Fatimiyah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, sesuai judul, hari ini kita akan kembali membahas tentang anime berjudul Arslan Senki. Seperti yang diketahui bahwa serial ini memang banyak sekali menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa adegan di dalam anime ini juga mengingatkan kita tentang beberapa momen-momen ikonik yang ada di dalam hasanah sejarah Islam. Khususnya ketika kekhalifahan Islam masih berkuasa sebagai pelindung bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya, seperti yang telah saya bahas di video-video sebelumnya yang membahas tentang anime Arslan Senki, penyebab mengapa anime ini sangat familiar dengan sejarah Islam dan juga ajaran Islam, karena memang sejatinya serial ini secara tidak langsung terinspirasi dari sejarah salah satu tokoh pahlawan Islam yang hidup di masa abad pertengahan, yaitu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi alias Saladin memang dikenal sebagai panglima yang sangat berjasa bagi peradaban Islam. Salah satu pencapaian Salahuddin Al-Ayyubi yang paling mengagumkan pastinya adalah prestasi ketika ia berhasil membebaskan Yerusalem dari cengkraman pasukan salib. Ya, prestasinya tersebut juga tak lepas dari keberhasilannya menyatukan Islam yang pada saat itu tengah terpecah menjadi 3 golongan besar, yaitu golongan Islam Sunni, Islam Syiah, dan Ismailiyah yang dipimpin oleh Hasan Ibn Sabah. Namun atas kecerdasannya dan juga kebijaksanaannya dalam berdiplomasi, ketiga golongan tersebut bisa dipersatukan di bawah kepemimpinannya, tanpa harus menggunakan jalan invasi. Dan akhirnya ketiga golongan tersebut bersatu bersama-sama memerangi pasukan salib di Yerusalem, untuk membebaskan Yerusalem dari cengkraman pasukan salib. Ya, contoh lain dari kecerdasan dan kebijaksanaan dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah bisa terlihat ketika ia berhasil meruntuhkan kekhalifahan Fatimiyah dan berhasil menguasai Mesir dari tangan orang-orang Syiah. Hal itu dilakukan dengan cara damai dan tanpa adanya prosesi kudeta maupun pengerahan militer apapun. Ya, untuk contoh sejarah terakhir di atas, fakta sejarah ini seolah menginspirasi sang kreator dari anime Arslan Senki untuk menciptakan arc yang hampir mirip dengan sejarah tersebut. Tepatnya di dalam anime Arslan Senki season ke-1 episode ke-14, di mana diceritakan bahwa Arslan yang tengah membangun kekuatan untuk menguasai kembali kerajaannya yang ditaklukkan oleh pasukan Lusitania, akhirnya berusaha untuk membuat persekutuan bersama salah satu pangeran dari kerajaan bernama Sindura. Hal ini dilakukan karena sang pangeran dari Sindura tersebut juga diketahui tengah berusaha mengambil alih tahta kerajaannya dari tangan kakaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama. Singkat cerita, setelah kesepakatan itu disepakati, akhirnya pasukan Arslan yang bersekutu dengan pangeran dari kerajaan Sindura tersebut berhasil menguasai kerajaan dan mengambil tahta tersebut. Di luar dugaan, sang pangeran dari Sindura yang menjadi sekutu dari Arslan, yaitu yang bernama Rajendra tersebut, ternyata berkhianat dan berbalik memerangi Arslan. Singkat cerita, setelah beberapa peperangan yang ditempuh oleh mereka, kedua belah pihak yang sebelumnya bersekutu itu pun akhirnya berseteru dan terjadilah peperangan antara kedua pasukan yang dipimpin oleh kedua pangeran tersebut. Dan akhirnya merembet kepada peperangan antara kedua pasukan. Singkat cerita, perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Arslan. Dan Raja Rajendra pun diasingkan ke tempat yang jauh. Namun kepemimpinan di kerajaan Sindura akhirnya dikembalikan kepada orang-orang Sindura yang pro terhadap pasukan Arslan. Ya, secara plot memang kisah ini terasa sangat mirip dengan sejarah runtuhnya kekhalifahan Fatimiyah, di mana sejarah itu terjadi pada tahun 1163. Dikisahkan bahwa kekhalifahan Fatimiyah pada saat itu tengah melemah karena dipimpin oleh seorang khalifah terakhir yang masih sangat muda, yang bernama Al-Adid. Karena usianya yang masih sangat muda, yaitu 14 tahun, roda pemerintahan Fatimiyah pun dijalankan oleh wazirnya yang bernama Syawar. Namun pada tahun yang sama, Syawar dikudeta oleh lawan politiknya yang bernama Deregam. Syawar yang selamat lalu kabur dan berusaha meminta pertolongan kepada penguasa Suriah pada saat itu, yaitu Nuruddin Zenki.
Ia meminta Nuruddin agar mau untuk membantunya merebut kembali jabatannya yang telah hilang karena pengkhianatan Dirgham. Pada mulanya Nuruddin tidak bersedia membantu Syawar karena ia tidak mau membagi pasukan pertahanannya untuk menyerang daerah lain. Namun setelah diyakinkan oleh Shirkuh, yaitu paman dari Salahuddin, yang juga merupakan jenderal kepercayaan dari Nuruddin, akhirnya Nuruddin pun mau menerima kesepakatan tersebut. Akhirnya pada tahun 1164, pasukan Suriah yang dipimpin oleh Shirkuh pun menyerang pasukan Mesir pimpinan Dirgham. Singkat cerita, pasukan Mesir pun kalah. Dirgham pun tertangkap dan akhirnya dieksekusi mati. Syawar pun dikembalikan kepada jabatannya sebagai wazir dari kekhalifahan Fatimiyah Mesir. Namun tak disangka ternyata Syawar akhirnya berkhianat dan berusaha untuk mengusir Shirkuh dari Mesir. Ia bahkan menjalin kerjasama dengan pasukan Salib untuk memerangi pasukan Shirkuh. Peperangan pun akhirnya tak terhindarkan. Namun karena kecerdasan taktik dari Shirkuh, akhirnya pasukan Syawar yang berkoalisi dengan pasukan Salib pun bisa dipukul mundur. Pada tahun 1169, pasukan Salib berhasil sepenuhnya dikalahkan oleh Shirkuh, dan Syawar pun terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah beberapa waktu, Shirkuh pun menemui Khalifah Fatimiyah, yaitu Al-Adid. Ia akhirnya diangkat menjadi wazir baru Fatimiyah menggantikan Syawar. Namun hanya 2 bulan menjabat menjadi wazir, ia akhirnya meninggal. Dan tempatnya sebagai wazir akhirnya digantikan oleh keponakannya, yaitu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi alias Saladin. Dari sinilah awal mula penaklukan tanpa senjata terhadap kekhalifahan Fatimiyah dimulai, yang dilakukan oleh Saladin. Karena sejatinya setelah resmi menjadi wazir, dengan segera ia memecat para pejabat-pejabat kekhalifahan yang menganut faham Syiah, dan menggantinya dengan para pejabat yang beraliran Sunni. Ia juga membuat peraturan dan hanya memperbolehkan melaksanakan tradisi Maulud Nabi Muhammad SAW saja, dan menghapuskan tradisi-tradisi maulud-maulud lainnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Pada tahun 1171 Masehi, Khalifah Fatimiyah Al-Adid jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Karena di dalam kekhalifahan Fatimiyah tidak ada lagi penerus yang bisa mewarisi tahta tersebut, maka berakhirlah riwayat kekhalifahan Fatimiyah. Dan akhirnya pun Saladin naik tahta menjadi Sultan Mesir. Dan beberapa lama setelah itu, Nuruddin Zenki yang juga merupakan penguasa Suriah dan juga mantan mentor dari Saladin, akhirnya juga meninggal dunia. Karena adanya kekosongan kepemimpinan di Suriah, memanfaatkan hal tersebut, Salahuddin akhirnya berhasil menaklukkan Suriah di bawah kepemimpinannya. Dan akhirnya ia dinyatakan sebagai penguasa tunggal Mesir dan Suriah, serta mendirikan dinasti Ayyubiyah. Mengetahui fakta tersebut, kerajaan Salib di Yerusalem menjadi semakin tersudutkan dengan daerah kekuasaan Salahuddin yang begitu luas. Mereka pun menawarkan perjanjian damai kepada Saladin. Dan perjanjian itu pun diterima dengan baik oleh Saladin. Namun pada tahun 1187, perjanjian tersebut dilanggar oleh pasukan Salib dengan cara menyerang para karavan-karavan pedagang Muslim yang melintasi daerah bernama Old Transjordain. Pelanggaran perjanjian ini memaksa Saladin mengirimkan utusannya dan meminta Raja Yerusalem untuk menyerahkan kerajaan mereka dengan damai. Namun permintaan itu diabaikan dan utusan Saladin pun dibunuh. Lebih buruk lagi, Raja Yerusalem akhirnya mengirimkan semua pasukan pertahanannya untuk menyerang Saladin. Pasukan Yerusalem dan pasukan Saladin pun bertemu di sebuah daerah yang bernama Lembah Hittin, dan peperangan pun tak bisa dihindarkan. Karena itulah, peperangan tersebut dinamakan juga Perang Hittin. Perang ini sendiri terjadi pada tanggal 4 Juli 1187. Ya, peperangan yang disebabkan karena adanya penyerangan mendadak juga sedikit mirip dengan adegan di dalam anime Arslan Senki season ke-1 episode ke-24, di mana diceritakan bahwa perkemahan milik Arslan dan teman-temannya sebagai tempat mereka beristirahat tiba-tiba diserang oleh sekelompok pasukan dari kerajaan Lusitania. Karena itulah akhirnya Arslan dan pasukannya memutuskan untuk menyerang daerah bernama Saint Emmanuel, salah satu benteng strategis yang telah dikuasai oleh kerajaan Lusitania. Dan akhirnya Arslan dan pasukannya dengan mudah menaklukkan benteng tersebut. Hal yang paling menarik dari arc ini adalah diceritakan bahwa setelah kemenangan besar tersebut, Arslan memerintahkan pasukannya agar sama sekali tidak membunuh ataupun mengeksekusi mereka yang tidak bersenjata ataupun menyerahkan diri.
Di episode ini pula, Arslan dan pasukannya diperlihatkan mengawal semua orang-orang Lusitania yang menyerahkan diri untuk kembali ke daerah kekuasaan Lusitania terdekat. Ya, apa yang ditampilkan di dalam anime Arslan Senki episode 24-25 ini bisa jadi terinspirasi dari apa yang terjadi ketika pembebasan Yerusalem yang dilakukan oleh kaum muslim pimpinan Saladin selesai dilakukan. Ya, seperti apa yang ditampilkan di dalam anime Arslan Senki, di dalam peperangan Hittin, Saladin meraih kemenangan telak pada peperangan tersebut. Dan karena semua pasukan pertahanan Yerusalem berangkat ke lembah Hittin tanpa menyisakan satupun pasukan, Saladin pun dengan cepat bisa membebaskan kota Yerusalem yang coba dipertahankan oleh salah satu komandan pasukan salib yang selamat, yaitu yang bernama Balian of Libelin. Ya, walaupun Saladin mengepung kota tersebut dengan kekuatan penuh, namun ia masih menawarkan perjanjian penyerahan kota dengan damai kepada Balian. Perjanjian tersebut berisikan bahwa kota Yerusalem akan diserahkan kepada Muslim dan semua orang-orang Kristen yang ada di kota tersebut akan dilindungi dan tidak dibunuh serta akan dikawal keluar dari kota Yerusalem dan dijamin keselamatannya hingga menuju ke wilayah daerah kekuasaan orang-orang Kristen terdekat. Dengan cepat permintaan tersebut pun diterima oleh Balian, dan Yerusalem pun bisa dikuasai kembali oleh umat muslim dengan jalan kedamaian. Dan kota tersebut pun tidak pernah bisa dikuasai kembali oleh pasukan salib hingga berabad-abad lamanya. Kota tersebut tetap berada di dalam kekuasaan umat muslim hingga akhirnya sekelompok kaum Yahudi yang menyebut diri mereka Zionis datang menyerang dan mengambil secara paksa kota tersebut. Ya, itulah sejarah singkat tentang penaklukan Yerusalem yang dilakukan oleh Saladin dengan cara kedamaian. Ya, hal ini sangat kontras dan berbanding terbalik dengan ketika pasukan salib mengambil alih Yerusalem dari tangan pemerintahan Islam pada Perang Salib ke-1. Mereka dengan sadisnya membantai segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Mereka juga tercatat menjarah semua rumah ibadah, rumah-rumah penduduk dan seisi kota tanpa pandang bulu. Ya, lagi-lagi itulah perbedaan antara segala penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam dan juga penaklukan yang dilakukan oleh umat Kristen.